Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da wa la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, teman-teman, ketemu lagi di video selanjutnya setelah kemarin aku sempat ngebahas tentang tafsir ayat akidah, tentang surat Al-Fatihah, Al-Alaq, dan juga Al-Kafirun. Bagi teman-teman yang belum nonton, mangga dipersilakan nonton dulu video sebelumnya, baru nonton kesini gitu. Ya nggak nyambung sih, tapi ya sama-sama tafsir, ya kenapa enggak gitu kan. Sebelumnya, bagi yang pertama kali nonton, perkenalkan, nama aku Azhar Putri Alika, biasa dipanggil Ara, salah satu mahasiswa dengan NIM 1907919, salah satu mahasiswi di Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam tahun 2019. Di sini aku juga dari kelas IPA 5B, kelas 5B, semester 5B gitu ya. Di sini insya Allah di video kali ini aku akan membahas mengenai sedikit pengetahuan aku setelah setengah semester belajar mengenai tafsir Tarbawi gitu ya. Jadi nanti ada 5 pertanyaan dan aku akan membahas dan menjawabnya di video kali ini. Semoga teman-teman bisa menyimak dari awal hingga akhir, dan apabila ada kesalahan kata atau ada suara kipas angin gitu ya, terus apapun itu gitu ya, mohon dimaafkan itu sebelumnya. Jadi selamat menonton. Nah, di sini tadi aku jelasin ada beberapa pertanyaan gitu ya yang akan ditanyakan dan akan dibahas gitu ya. Ada 5. Pertanyaan pertama adalah, apa yang Anda ketahui tentang tafsir Tarbawi? Yang kedua, pendekatan apa saja yang bisa digunakan untuk menafsirkan Al-Quran dalam konteks tafsir Tarbawi, dan juga jelaskan. Kemudian yang ketiga, metode tafsir apa saja yang bisa digunakan untuk menafsirkan Al-Quran dalam konteks tafsir Tarbawi, dan juga jelaskan. Kemudian yang keempat, apa saja istilah-istilah dalam Al-Quran yang terkait dengan pendidikan, dan juga jelaskan. Kemudian yang kelima, pertanyaan terakhir, bagaimana Anda menjelaskan cara atau langkah-langkah menafsirkan ayat terkait perumusan pengertian pendidikan Islam. Jadi teman-teman mohon disimak videonya. Aku udah bilang deh, simak videonya. Selamat menonton. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang pertama, yaitu mengenai pengetahuan aku tentang tafsir Tarbawi. Sebelumnya, pengertian dari tafsir itu sendiri menurut bahasa artinya mengungkapkan dan menampakkan, tapi juga ada yang bilang menjelaskan, kemudian menerangkan suatu masalah yang masih kabur, samar, dan belum jelas. Jadi masih bingung gitu deh, itu penjelasannya. Kemudian kalau menurut istilah, tafsir itu adalah tafsir yang menitik beratkan pada masalah tarbiyah dalam rangka membangun peradaban yang sesuai dengan petunjuk dan juga spirit dari Al-Quran gitu. Nah, inti dari tafsir Tarbawi gitu ya, kan tadi kan dipertanyakan gitu ya. Tafsir Tarbawi itu sendiri adalah pendekatan dalam memahami Al-Quran dengan menggunakan pendekatan pendidikan yang diijtihadkan. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, yaitu apa saja pendekatan-pendekatan yang ada dalam tafsir Tarbawi, dan juga jelaskan. Di sini aku akan menyebutkan dan juga menjelaskan secara singkat tapu, tapi insya Allah dapat dimengerti dimengerti aku maupun teman-teman semua yang nonton gitu ya. Yang pertama ada pendekatan linguistik atau kebahasaan. Di sini di mana pendekatan ini mengingatkan Al-Quran merupakan pesan-pesan dari Allah SWT yang dikemas dalam bentuk bahasa gitu kan. Ada ayat banyak, kemudian ada bahasanya itu kan, ada artinya itu kan, bahasa gitu, bahasa Arab dan juga bahasa Indonesia dan bahasa yang lain gitu ya. Kemudian pendekatan yang kedua adalah pendekatan berbasis logika, di mana ketika seseorang ingin
mencari sesuatu atau dia punya kegalauan tentang suatu hal, terus dia mau menggunakan pendekatan berbasis logika ini. Di sini seseorang itu diharuskan mengaktifkan seluruh daya pikirannya. Jadi yang namanya juga berbasis logika, jadi ya yang main otak gitu. Jadi atau dinamakan ijtihad. Kemudian ada pendekatan yang ketiga, yaitu pendekatan berbasis tradisi atau riwayat. Nah, di mana pendekatan ini menjelaskan makna Al-Qur'an secara global, mengkhususkan hal yang umum dan membatasi hal yang mutlak. Kemudian pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan kontekstual, di mana pendekatan ini menerangkan atau menjelaskan gitu ya lafaz-lafaz Allah yaitu Al-Qur'an diturunkan untuk menjawab persoalan-persoalan spesifik yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat di lingkungan mereka dan pada waktu mereka gitu. Nah, selanjutnya ke pertanyaan yang ketiga, yaitu apa saja metode-metode yang terdapat pada tafsir Tarbawi. Kemudian juga jelaskan, sama seperti yang tadi aku akan menyebutkan dan juga menjelaskan secara simple agar aku bisa mengerti dan teman-teman juga bisa mengerti ya. Yang pertama ada metode ijmali, yaitu di mana metode ini menafsirkan Al-Qur'an dengan menafsirkan Al-Qur'an secara singkat dan global tanpa uraian panjang lebar. Jadi metode ini menafsirkan misalnya ayat Bismillahirrahmanirrahim, ditafsirkannya udah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu artinya, terus ditafsirkan misalnya satu poin doang gitu. Jadi benar-benar secara global dan tanpa uraian panjang lebar gitu untuk metode ijmali ini. Kemudian yang kedua, metode tahlili, yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu serta menerangkan makna-makna di dalamnya gitu. Jadi lebih, kalau yang tadi ijmali kan lebih umum, lebih global. Kalau yang tahlili ini dijelaskan kayak secara rinci dan sampai ke dalam-dalamnya gitu. Jadi dijelaskannya sampai dalam gitu lah. Kemudian yang ketiga, metode muqarrin, yaitu penafsiran sekelompok ayat Al-Qur'an yang berbicara dalam suatu masalah dengan cara membandingkan antara ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis gitu. Jadi ada perbandingan antara ayat. Kan biasanya kalau di Al-Qur'an itu ngebahasnya satu ayat misalnya tentang puasa gitu. Puasa tuh nggak dibahas di Quran surat Al-Baqarah aja, ada di surat misalnya surat An-Nisa gitu, ada ngebahas juga gitu. Jadi nyambung gitu. Jadi nanti bisa bandingin, oh kalau misalnya di Quran surat Al-Baqarah Allah menerangkan puasa seperti ini, di An-Nisa seperti ini, nanti dibandingkan dan ada hasilnya. Bisa juga ayat dengan hadis gitu dicocok-cocokin gitu. Kemudian metode yang ketiga yaitu metode maudu'i, di mana metode ini yang membahas ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Selanjutnya ke pertanyaan yang keempat, yaitu mengenai apa aja istilah-istilah dalam Al-Qur'an tentang pendidikan gitu ya. Jadi ada 5 gitu ya. Yang pertama ada taklim. Taklim itu adalah cara yang dilakukan dalam penyampaian segala bentuk ilmu secara berskala tanpa adanya ketentuan tertentu. Jadi taklim itu kalau misalnya pendapat aku sendiri gitu ya, karena di sekolah aku dulu ketika udah jadi alumni, nah itu bakal ada taklim. Taklim itu dimana satu angkatan ini yang udah mau lulus itu dibagi kelompok-kelompok dan digabungkan sama alumni-alumni lainnya. Nah, disitulah disebutnya taklim. Jadi taklim itu kalau menurut aku pribadi yang aku pahami sampai saat ini gitu, taklim itu ketika kita ya belajar, jadi nggak jauh-jauh dari belajar, ketika kita menuntut ilmu, berkumpul dengan orang-orang untuk menuntut ilmu tapi tanpa adanya ketentuan khusus, kayak misalnya harus di masjid, harus di apa enggak. Jadi benar-benar bebas asalkan ya membahasnya ilmu gitu, ilmu dan
ilmu gitu. Kemudian yang kedua ada tarbiyah, artinya adalah memperbaiki, memelihara, mengajar, bertambah dan juga berkembang. Jadi tarbiyah itu yaitu dimana orang bisa bertambah pengetahuannya, bisa berkembang pengetahuannya, bisa luas juga pengetahuannya gitu, itu namanya disebut tarbiyah. Kemudian yang ketiga ada ta'dib. Ta'dib itu adalah mencakup semua unsur pendidikan, tidak hanya pengetahuan tapi juga pengajaran dan bimbingan yang baik, di mana pemahaman terhadap ilmu akan melahirkan suatu akal gitu. Kemudian yang keempat ada tadris, yang artinya yang menjelaskan mengenai membaca berulang-ulang dan terus-menerus sehingga sampai pada tujuan. Jadi kan biasanya kita kalau menghafal Al-Quran gitu ya, misalnya ada hafiz atau hafizu atau orang siapapun itu yang mau menghafal Al-Quran, pasti kan baca berulang-ulang agar ingat gitu di otak, agar yang awalnya nggak fasih tapi karena diulang-ulang terus berulang kali jadi fasih gitu. Jadi itu disebutnya tadris. Kemudian yang terakhir istilahnya ada tazkiyah. Tazkiyah pasti teman-teman udah sering dengar dengan tazkiyatun nafs. Nah, tazkiyatun nafs kan artinya membersihkan jiwa, membersihkan diri. Sama juga dengan tazkiyah. Tazkiyah itu artinya mensucikan jiwa atau diri dari sifat-sifat tercela atau sifat-sifat yang tidak Allah sukai gitu. Tapi ada juga yang bilang tazkiyah itu bukan hanya mensucikan jiwa dan diri juga kok, tapi juga membina dan mengembangkan diri gitu. Nah, selanjutnya ke pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan kelima, mengenai bagaimana Anda menjelaskan cara atau langkah dalam menafsirkan ayat terkait perumusan pengertian pendidikan Islam. Dan di sini aku menggunakan metode bayani gitu ya. Nah, di sini menjelaskan jadi cara atau langkah-langkah dalam menafsirkan ayat terkait perumusan pengertian pendidikan Islam, yaitu yang pertama caranya adalah menetapkan masalah. Jadi kita menetapkan topik dulu nih, gimana cara topiknya, kayak bukan mencari masalah ya, tapi emang mencari masalah sih, tapi kayak bukan mencari masalah kayak ya gitu deh, pokoknya mencari topik gitu ya, topik pembahasannya apa. Kemudian yang kedua menetapkan surat dan ayat-ayat yang akan dibahas gitu. Misalnya kita topiknya tentang nikah virtual gitu, terus nanti kita masukin tuh surat apa dan ayat keberapa yang membahas mengenai Al-Quran, yang membahas mengenai nikah gitu. Nanti dicari tuh ada nggak ya misalnya dijelaskan dalam Al-Quran rukun-rukunnya seperti apa atau gimana gitu ya. Kemudian yang ketiga menghimpun dan menyusun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah. Jadi setelah kita cari terus kita kumpulkan tuh, nggak ayat doang tapi hadis-hadis juga gitu. Kemudian yang keempat melacak mana linguistik atau kebahasaan asli untuk kata kunci pada ayat bersangkutan gitu. Jadi ya gitu, seperti itu. Kemudian selanjutnya menganalisis penafsiran yang telah dikembangkan oleh tafsir-tafsir sebelumnya terdahulu gitu. Jadi siapa tahu ada yang membahas mengenai apa yang akan dibahas pada topik yang sudah ditentukan. Misalnya ada nih yang pernah ngebahas mengenai nikah beda tempat gitu, bukan virtual ya, beda tempat itu misalnya. Itu bisa tuh dipakai buat ya rujukan gitu, biar nambah referensi gitu. Kemudian mencari ayat lain untuk dikaji gitu ya. Jadi misalnya kayaknya kurang di ayatnya, bisa dicari lagi yang cocok gitu, yang pas. Jadi jangan kita ngebahasnya nikah tapi nyari ayatnya tentang puasa, itu kan nggak nyambung gitu ya, nggak nyambung. Kemudian selanjutnya mencari hadis-hadis yang cocok dan dikaji. Sama tadi yang aku udah bilang, kita nggak nyari ayat aja gitu, tapi kita juga harus berkuat dengan sunnah hadis gitu. Jadi siapa tahu Nabi Muhammad SAW pernah bersabda apa gitu, dan bisa menguatkan mengenai topik yang akan dibahas gitu. Kemudian selanjutnya menentukan sikap penulis terhadap penafsiran yang ada gitu. Jadi ya sikapnya kita nggak boleh copy paste gitu, terus harus kasih, misalnya kita kalau mau copy paste juga harusnya diganti di apa sih namanya, pokoknya
diganti, jadi jangan sama persis tuh kalimatnya, diganti gitu, di parafrase gitu, jadi biar nggak masuk ke apa sih namanya itu, dia lupa, yang copy paste itu pokoknya. Kemudian selanjutnya menyimpulkan kajian dan penafsiran. Jadi setelah kita cari topik segala macam, nah kita simpulkan tuh kajian apa yang kita bahas dan penafsiran apa yang dibahas gitu. Kemudian selanjutnya menarik konsep pendidikan. Jadi setelah topik membahas, terus kita kesimpulan, pasti ada kesimpulan dan ada ilmu yang baru gitu kan. Jadi ditarik kesimpulan, menarik konsep pendidikan. Kemudian selanjutnya mencari korelasi antara konsep yang dibagi dengan pendidikan gitu, dengan konsep pendidikan gitu ya, konsep yang dikaji dengan konsep pendidikan. Kemudian selanjutnya mempelajari seluruh ayat tentang taklim, maksudnya taklim tentang pendidikan gitu. Dan selanjutnya yang terakhir itu menarik konsep pendidikan yang berkaitan dengan paradigma, tujuan, prinsip, definisi, dan juga langkah-langkah pembelajaran. Gitu. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Maaf apabila ada terbata-bata, apabila ada kesalahan pengucapan atau salah gerak-gerik gitu ya, mohon dimaafkan, karena segala kesalahan dan kekurangan datang dari saya pribadi, dan semua kelancaran, kebaikan selalu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai di sini untuk video kali ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe ke video ini dan channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.